Oke, kita bertemu lagi dalam konten saya Baber Baca Berita. Ini menarik bagi saya karena ini menambah pengetahuan. Judulnya, Why is the USA called Uncle Sam? Did Uncle Sam really exist? Ini diambil dari msn.com yang dikutipnya lagi dari USA 19 yang lalu. Nah, kita baca dulu. In the popular culture, image of Uncle Sam is often used to portray the characteristic element of American expression. Dalam budaya populer, image atau gambaran Uncle Sam sering digunakan untuk menggambarkan elemen karakteristik dari Amerika. The white-haired patriotic icon is known around the world, but where does it originate from? Ya, gambar pria berambut putih dikenal di seluruh dunia, tetapi aslinya dari mana dia? Nah, kita lihat. The image of Uncle Sam with a top hat and tailcoat is thought to have appeared shortly after the War of 1812. Image Uncle Sam dengan topi panjang ke atas menjulang dan jas yang berekor, ya, tailcoat, ya, muncul sekira-kira setelah perang pada 1812. In which the United States and indigenous allies fought against the British. Di mana waktu itu Amerika dan bersama dengan penduduk asli berperang melawan Inggris. Cartoonists from Punch magazine are thought to have been the first shape of the iconic figure, and other artists would build on their work. Jadi, ada seorang pembuat kartun di majalah Punch dianggap merupakan yang membuat pertama gambar tersebut, gambar ikonik tersebut. Kemudian artis-artis lain menyempurnakannya. Nah, ada pertanyaan, where does the name Uncle Sam come from? Dari mana sebenarnya nama Uncle Sam? Astonishingly, historians have been able to link the moniker Uncle Sam to the real person living in the early 19th century. Mengejutkan atau menakjubkan sekali, ahli-ahli sejarah telah berhasil menghubungkan tokoh Uncle Sam dengan orang yang benar-benar ada hidup di awal abad ke-19. Samuel Wilson, a New York meat packer, supplied beef to the U.S. Army during the War of 1812. Nama orang tersebut adalah Samuel Wilson, seorang pembungkus daging yang mensuplai daging sapi ke tentara Amerika pada perang 1812. The food was typically transported to the soldier in barrel, with U.S. stamp on the side of to signify United States. Jadi makanan daging sapi tersebut dimasukkan ke dalam barel. Barel itu kayak tong kayu dengan dipasang stiker atau distempel bacaannya US, singkatan dari United States. However, soldiers soon came up with a mythical Uncle Sam from those initials, began thanking him for the food deliveries. Nah, tetapi para tentara menganggap yang mengirimkan makanan tersebut adalah Uncle Sam, singkatan dari US.
Ya, karena namanya United States, mereka kira Uncle Sam. Jadi mereka mengira yang mengirimkan makanan adalah Uncle Sam. Nah, a local newspaper pick up on the story and use the term spread. It became a natural solution when the cartoonists were looking for a name for the iconic American hero. Jadi koran-koran lokal membuat cerita menyebar dan menjadi sebuah solusi bagi para kartunis ketika mereka ingin membuat karton, ingin membuat gambar pahlawan, mereka menggunakan Uncle Sam. In 1961, Congress officially recognized Samuel Williamson as the progenitor of America's national symbols of Uncle Sam. Accordingly, the town of Troy, New York, now called itself the home of Uncle Sam. Jadi, tahun 1961, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika meresmikan bahwa Uncle Sam tersebut adalah Samuel Wilson. Jadi, dan selanjutnya sebuah kota di New York yaitu bernama Troy disebut sebagai home of Uncle Sam. Use of the term continues to this day and is used more generally to describe the nation and often more specifically the federal government. Nah, jadi penggunaan istilah ini terus berlanjut hingga akhir-akhir ini dan lebih sering dianggap menggambarkan negara, khususnya pemerintahan federal ya. How has the image of Uncle Sam changed over the years? Bagaimana bisa terjadi perubahan gambar-gambar Uncle Sam bertahun ke tahun ya? Those early images from Punch magazine cartoonists included the white hair and beard and top hat tailcoat, which are still instantly recognizable today. However, there have been a number of interpretations over the past 2 decades. Image atau foto-foto gambar-gambar awal yang ada di Punch magazine yang berisikan rambut putih berjenggot, memiliki topi panjang ke atas dan jas berekor masih bisa dilihat sampai sekarang. Tetapi sudah ada banyak perubahan selama 2 dekade terakhir. Ya, in the late 1860, political cartoonist Thomas Nast was the first to really popularize Uncle Sam in the American consciousness. He added the stars and the striped suit that is often used in images of the character to this day. Nast is also credited with creating the symbol of Democratic Party, donkey, and the Republic elephant, and the modern image of Santa Claus. Jadi, pada akhir 1860-an, seorang ahli pembuat karton khusus bidang politik bernama Thomas Nast adalah orang yang pertama mempopulerkan foto Uncle Sam ya. Dia memasukkan bintang, garis dan bintang yang biasanya terdapat di bendera Amerika kepada baju si Uncle Sam ini. Nast ini juga terkenal menciptakan simbol untuk Partai Demokrat, keledai ya. Demokrat itu sering dianggap donkey, keledai, Partai Republik itu gajah, elephant, dan juga gambar Santa Claus yang modern sekarang ini. However, the most famous portrayal of Uncle Sam half a century later in the World War I recruiting poster created by artist James Montgomery Flagg.
The iconic image of Uncle Sam declaring, "I want you for US Army," were printed in their millions during the conflict, reused during the World War II. Tetapi di sini katanya, gambar Uncle Sam yang paling terkenal adalah setengah abad yang lalu ketika terjadi Perang Dunia Pertama ya. 1 abad yang lalu lah. Iyalah. Kan Perang Dunia Pertama itu 1921. 1 abad yang lalu, di mana ada foto gambar Uncle Sam sambil menunjuk tangannya, "I want you." Nah, aku ingin kamu menjadi tentara Amerika ya. Dan gambar ini digunakan kembali untuk merekrut orang-orang Amerika pada Perang Dunia Kedua. Ya, barangkali ya itulah sejarah sekilas yang menambah pengetahuan saya mengenai siapa itu Paman Sam. Demikian saya, terima kasih.